saya maksudkan tadi, kalau kita tidak melakukan penutupan sejak dini, maka akan terjadi pembusukan. Tahun berbuah, walaupun batangnya kecil. Tahun kemarin kita biarkan sampai sekarang pohon ya. Kita lihat, nah ini lumayan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dian Ambari Channel ya. Kali ini saya sedang berada di tengah kebun, dan di depan saya ini ada sebatang pohon durian lokal besar yang sudah kita tebang menggunakan mesin Shinso ya. Bisa dilihat pada video-video saya sebelumnya. Dan kali ini saya berencana melakukan top walking atau penyambungan atau okulasi dengan cara yang biasa saya lakukan. Oke kawan-kawan petani, jadi ikuti terus video ini sampai selesai ya, dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke kawan-kawan petani, jadi ada beberapa cara yang sering dilakukan untuk melakukan top walking pada durian besar. Yang pertama adalah sambung samping ya pada pohon durian besar. Jadi pohon yang besar seperti ini bisa dilakukan sambung samping pada bagian batangnya atau bagian pohonnya, kemudian nanti setelah hidup baru ditebang ya. Kemudian ada cara kedua juga yang biasa dilakukan itu dengan sistem susu. Jadi dihadirkan di sini bibit ya dengan polybagnya, kemudian disusukan pada pohon durian lokal yang mau di top walking ya. Jadi itu juga biasa dilakukan. Dan cara yang ketiga adalah menunggu tunas. Jadi menunggu tunas. Nah pada tunas tersebut bisa dilakukan top walking dengan sambung pucuk ataupun sambung samping. Nah, yang biasa saya lakukan adalah menggunakan penyambungan atau melakukan penyambungan pada tunasnya. Jadi saya biarkan tunasnya muncul atau tumbuh secara alami, kemudian baru saya lakukan penyambungan. Nah, jadi tentu masing-masing punya selera masing-masing, kemudian punya alasan masing-masing. Tapi intinya kita akan lakukan bahwa penanaman durian ini adalah penanaman atau prosesnya panjang sekali. Jadi kita menunggu 3-4 tahun baru berbuah, dan setelah berbuah tentu kita akan berharap bahwa durian ini akan tumbuh subur sepanjang masa. Itu harapan kita. Tentu itu menjadi pilihan kita masing-masing. Oke kawan-kawan petani, jadi saya lakukan cara yang ketiga, dan alasannya kenapa saya lakukan seperti itu nanti di akhir video atau pada video ini saya akan jelaskan. Oke, kita lanjut praktik ya. Oke, jadi hal yang pertama dilakukan ya tentu kita mempersiapkan pisau. Jadi banyak dari kawan-kawan mempertanyakan pisaunya dapat dari mana. Ini pisau kampung ya, bukan pisau dari Shopee dan atau dari yang sudah jadi. Ini dibikin di tukang pandai ya. Jadi ini adalah pisau, biasanya pisau dapur yang ada dijual di toko yang stainless bekas-bekas itu. Kemudian ini ditipiskan dan dibikin seperti ini. Jadi kebetulan di kampung ada yang bisa bikin ya, kita bikin. Nah, jadi ini pisau, kemudian tali pengikatnya kita gunakan ini PE ya, pembungkus gula, atau ketika ingin bikin es batu kita dari ini. Kemudian ini entres. Nah, entres ini saya ambil yang ini saja ya, yang ada mata tungasnya di tengah ini ya. Nanti kita sambung di sana. Oke, kita lanjut proses penyambungannya ya.
Oke ya kawan-kawan petani, jadi sudah selesai. Jadi seperti ini cara saya biasa melakukannya ya. Jadi ini hanya menggunakan satu mata tunas, tuh kita lihat. Dan kenapa saya tidak menyambung ketika dia masih baru muncul tunas? Ini adalah cara yang biasa saya lakukan, karena tunas-tunas ini kalau baru muncul kita ganggu bisa mengakibatkan stres. Beda kalau batangnya atau pohonnya kecil ya, ini besar. Jadi ini dirawat dulu tunas-tunasnya. Kalau ada gangguan misalnya serangga atau apa, kita rawat supaya tumbuh subur. Karena pohon sebesar ini membutuhkan asupan nutrisi dari daun-daun ini, sehingga tidak boleh diganggu dulu. Ini pada pohon yang besar. Kalau pohonnya sebetar batang tangan atau paha ya bisa langsung diokulasi, tidak masalah. Nah, dan ini pada bagian ini kita lihat bentuk pohonnya seperti ini. Nah, tentu perakarannya akan full ke sini. Jadi salah satu tunas yang kita pilih adalah yang ini yang kita sambung ya. Tentu nanti ini kita akan buang secara bertahap. Dan di bagian lain juga akan saya lakukan penyambungan ya di sebelah-sebelahnya, yang tentu nanti akan disatukan menjadi penopang. Pohon yang satu menjadi penopang yang lainnya, sehingga nanti akan kuat ketika ada hujan angin dan lain sebagainya, tidak roboh ya. Sekarang kita lihat pada bagian sebelahnya yang sudah jadi. Nah, ini kita lihat. Nah, ini sudah jadi ya. Nah, kita lihat. Nah, ini super tembaga ya. Sudah jadi, sudah tumbuh ya. Nah, sudah segar. Dan ini benar-benar di tengah kebun tanpa irigasi dan lain sebagainya, karena di sini masih banyak pohon kakao, ada kelapa juga di sekitarnya. Tentu pohon-pohon yang lain akan kita habisi atau kurangi secara bertahap ya, dan sebagai pelindung sementara. Ini sekarang di musim panas, kita lakukan penyambungan juga bisa tumbuh dengan baik. Jadi menurut saya okulasi mau top walking pada musim hujan, pada musim panas itu tergantung ya. Kalau pohonnya sehat tentu bisa akan tumbuh dengan baik. Oke kawan-kawan tani, alasan saya kenapa saya melakukan top walking dengan cara penyambungan pada tunas seperti ini, baik dengan cara sambung samping maupun sambung pucuk ya. Alasannya adalah karena tunas-tunas ini muncul secara alami. Nah, jadi ini dia muncul secara alami. Tentu ini adalah untuk jangka panjang ya. Jadi kalau sudah muncul secara alami seperti ini, tentu akan menyatu dengan kulitnya lebih bagus, dengan kayunya lebih bagus, maka kedepannya akan lebih kuat. Ini untuk pohon-pohon yang besar seperti ini ya. Kalau untuk pohon yang kecil bisa langsung disambung pada batang utama. Nah, ini hanya pendapat saya, dan memang pengalaman yang terjadi bahwa ketika kita salah melakukan perlakuan saat top walking pada pohon besar seperti ini, bisa rentan nanti ketika besar roboh, patah dan lain sebagainya. Maka sedemikian rupa kita harus punya feeling bahwa kedepannya pohon ini seperti apa, bentuk pohonnya seperti apa, sehingga nanti kedepannya ini akan menjadi pohon yang kuat. Jadi itu alasan saya ya. Jadi karena ini terbentuk secara alami tunas-tunasnya, dia menyatu dengan pohon, kayunya lebih kuat ya. Oke, nanti kita akan saksikan pohon musangking saya yang tertua. Prosesnya sama juga seperti ini dulu.
tetapi nanti kita akan saksikan kondisinya saat ini seperti apa. Kemudian sekarang kita akan cek pohon yang lain. Nah, ini juga sudah tumbuh ya, sudah jadi. Kalau ini caranya sistem sambung pucuk ya. Ini kita bisa potong sekarang. Nah, ini kemarin kita cuman pakai tangan aja, potong-potong sedikit secara bertahap supaya tidak stres. Sekarang bisa kita habisi full. Nah, kita lihat ini sudah bagus ini pertumbuhannya ya pada pohon yang besar. Dan tentu nanti pohon ini penting dilakukan pengecetan atau penutupan supaya ini tidak busuk ke depannya ya kayunya. Nah, nanti kita akan lakukan penutupan supaya tidak membusuk, karena pada pengalaman saya yang terdahulu ini membusuk karena zaman dulu tidak ada informasi, tidak ada cara ya, terpaksa sekarang membusuk. Tapi ini bisa kita akali dengan dicat dengan anti bocor atau diberikan penutup ya. Nanti kita akan cek pohon musang king saya yang paling tua, yang dulu pemotongannya kemungkinan lebih rendah dari ini ya. Kalau ini sekitar 1 meter lebih, kalau itu mungkin kurang ya. Nanti kita akan cek. Dan sekarang sedang berbunga berbuah ya. Nah, ini adalah pohon musang king tertua yang ada di kebun saya. Ini saya top walking sudah 13 tahun yang lalu ya, sekitar 2010-an. Dan saat itu informasi tentang top walking atau proses okulasi sangat terbatas sekali, karena memang di tempat saya belum ada sinyal dan lain sebagainya, belum ada Android ya. Zaman lampau ya, masa lampau itu kita berkreasi dengan cara kita masing-masing. Dan ini pada ketinggian yang rendah ya. Ini kita lihat hanya hampir 50 meteran lah dari tanah, tapi ini hidup. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Kalau kita tidak melakukan penutupan sejak dini, maka akan terjadi pembusukan seperti ini. Ini lubang ya. Saya sudah bikin ini saluran air, tapi mau menutup lagi. Sebenarnya ini saya mau lakukan dengan pengecoran semen. Nanti ditimbun di sini, tapi saat ini kondisi sedang berbunga, berbuah, takutnya nanti terganggu. Mungkin ada solusi dari kawan-kawan, silahkan nanti komen komen nanti, share ya, kira-kira solusi terbaik untuk menangani hal seperti ini seperti apa. Mungkin kawan-kawan petani durian Indonesia atau di mana saja punya pengalaman seperti ini, sehingga ini bisa bertahan lama. Dan ini sudah 13 tahun tidak terjadi masalah ya. Nah, dan di sebelah ini ada tunas yang saya susukan ke batang utama. Nah, seperti itu ya. Kita lihat bagian atas ini sedang sudah habis mekar ya. Sudah habis mekar, ada juga buahnya 1-2. Ini kita lihat sudah bermekaran ya. Sudah selesai, ada masih mekar 1-2. Kita lihat di atas sana buahnya juga ada ya. Ini umurnya 13 tahun. Jadi dulu kita tidak punya pengalaman sama sekali. Ini kita lakukan top walking secara alami tanpa melakukan apa-apa, disambung dan dibiarkan. Nah, kebetulan di sisi lain ini ada dari biji tumbuh ya. Saya berinisiatif untuk melakukan tambahan kaki. Nah, saya susukan ke bagian atas. Nah, dan sudah terlihat jadi ya. Nih, kita lihat sudah menempel.
akan menjadi penopang. Mudah-mudahan ini bisa besar nanti ya. Oke ya kawan-kawan tani, jadi kurang lebih seperti ini proses top walking yang saya lakukan. Tentu dengan melihat video ini mungkin kawan-kawan tani yang punya kebun ingin langsung menebang pohon duriannya yang kurang bagus ya. Tapi perlu diingat, jangan asal tebang. Diperhatikan kondisi lingkungan sekitarnya, bagaimana tanahnya, bagaimana kesehatan pohonnya, bagaimana cuaca di tempat Anda. Karena pohon yang sudah sangat besar, ketika kita salah perlakuan, nanti mati, kita rugi sendiri. Tujuannya adalah hanya untuk mengganti bagian atas. Dan dengan top walking pohon durian yang besar seperti ini lebih tahan air. Ini sudah hampir 4 bulan tidak ada air, tapi terlihat daun-daunnya masih segar ya, tidak banyak yang berguguran. Karena memang ini perakarannya sangat kuat, ada akar tunggang ya, dan banyak akar-akarnya sudah menjauh. Nah, kunci utamanya adalah mempertahankan akarnya terus tidak mati untuk pohon yang kita tebang. Oleh sebab itu tunas-tunas yang muncul itu jangan sampai digunduli dulu, tapi diseleksi secara bertahap. Kalau yang ini adalah hasil top walking yang lain ya. Setelah melihat pengalaman yang di atas busuk, maka ini saya kasih penutup ala kadarnya ya. Ini bekas runtuhan ya, keramik kita pakai, dan ternyata ini ada buahnya yang kita susukan di batang bawahnya ya. Ini setiap tahun berbuah walaupun batangnya kecil. Kalau tahun kemarin kita biarkan 1, sekarang 2, dan di atasnya adalah blackthorn ya. Kita lihat ini lumayan banyak buahnya. Ini sudah besar-besar. Insyaallah Desember nanti ada yang matang ya, mudah-mudahan. Oke kawan-kawan tani, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung terus video kami. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.